Rahayu, rahayu, rahayu. Salam bahagia, salam sejahtera, salam sehat selalu. Semeton tiang, warga-wargi Bali yang saya cintai. Kembali lagi bertemu dengan saya, Jero Gede Panji. Dalam sorotan, kali ini kita akan bahas tentang Pilkada Serentak Provinsi Bali. Baik itu pemilihan calon gubernur, wakil gubernur, pemilihan calon bupati, calon wali kota di Bali yang akan diselenggarakan pada rencananya tanggal 27 November 2024. Terasa begitu sepi. Usulan-usulan, inovasi-inovasi, prakarsa-prakarsa program yang dilakukan oleh para kandidat. Apa yang akan dilakukan ketika beliau, para pemenang itu akan menempati jabatannya sebagai pimpinan daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten. Yang kedua, begitu marak dan masifnya persoalan-persoalan sosial di tataran bawah masyarakat, seperti misalnya soal sampah, soal kemacetan, soal rusuhnya para pendatang, oknum-oknum para pendatang, dan oknum-oknum turis asing yang ada di Bali. Kita tahu sendiri, hampir tiap hari kita dengar beritanya. Hampir tiap hari kita baca beritanya di media sosial. Yang ketiga, sebagai yang pernah saya sampaikan video saya yang sebelumnya tentang akan adanya family office business. Hampir tidak pernah ada bahasan apapun. Hampir tidak pernah ada program apapun. Entah itu antisipasi, partisipasi, atau apa lagi, saya tidak tahu. Berikutnya adalah soal tata ruang. Nah, ini menarik buat kami. Tata ruang Bali, khususnya Bali Selatan, seperti yang kita ketahui, tidak satu pun ada yang membahas masalah itu. Baik itu di calon gubernur, pemimpin provinsi maupun calon kabupaten kota. Kemudian, tidak satu pun juga para kandidat, ini saya sangat bingung dengan mereka. 4 juta kurang lebih rakyat Bali. Bagaimana ketika mereka nanti menjadi pemimpin, memanfaatkan potensi-potensi lain di luar pariwisata? Karena Bali punya banyak. Perlu saya sampaikan adalah, Bali ini mau diapakan? Ingat, Bapak Ibu atau Bapak-Bapak, para kandidat ini, Anda akan memimpin dalam 5 tahun ke depan. Anda wajib memberitahukan rakyat. Anda wajib memberitahukan masyarakat Bali, baik mereka yang tidak paham maupun yang paham. Yang tidak paham diberi kepahaman. Yang sudah paham bila perlu diajak debat. Saya sampaikan sekali lagi, warga Bali wajib tahu program-program Anda. Jangan membisu, jangan kasak kusuk. Warga Bali tidak bodoh lagi. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdomisili di Bali wajib tahu program-program Anda mengenai hal-hal yang tadi saya sebutkan. 1. Kemacetan. 2. Sampah. 2. Rusuhnya para oknum pendatang. 3. Rencana family office business. Itu dinosaurus besar. Apakah mereka akan menyantap kita orang Bali, warga Bali, tanah Bali, dan budaya Bali dengan habis? Ataukah kita akan diberi kebaikan-kebaikan? Dan yang berikutnya adalah, bagaimana dengan potensi-potensi yang ada di luar kepariwisataan? Sudahkah Anda punya program? Kenapa selama 40 tahun orang Bali harus fokus pada pariwisata? Ada banyak
ada laut yang sama sekali tidak pernah disentuh untuk urusan-urusan pensejahteraan rakyat Bali. Pertanyaannya adalah, apakah Anda paham? Tidak paham atau tidak mau mengurus itu? Ingat, bom Bali 1, 2, COVID sangat menyentak ke pariwisataan Bali, di mana pariwisata Bali adalah urat nadi segala perolehan ekonomi bagi masyarakat Bali. Ketika terjadi sesuatu tersendat, maka Anda lihat sendiri akibatnya. Penurunan ekonomi hingga hampir minus 2%. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, semeton di tiang Krama Bali yang saya wangi, tiang wangian. Bila Anda ada mendapatkan kampanye-kampanye, pesan-pesan dikumpulkan, tolong tanya ketiga hal tersebut. Yang terpenting, FOB itu apa? Anda mau apakan posisi Bali di hadapan FOB? Yang kedua, potensi-potensi di luar pariwisata mau diapakan? Kalau Anda para kandidat tidak tahu ada potensi lain di pariwisata, saya siap membantu. Saya Jero Gede Panji siap membantu memberitahukan potensi apa saja, besarannya seberapa, nilainya seberapa, bagaimana mengolahnya. Saya siap. Ampura. Selama ini hampir tidak ada satu patah kata pun, satu kalimat apapun keluar dari para ahli, tim sukses, entah itu kandidat yang bersangkutan. Berita-berita terakhir yang saya dapatkan ini adalah, mohon maaf, beritanya tentang bagi-bagi, hibah, BKK. Memang betul ada aturannya. Memang benar dimuat di dalam peraturan. Ada undang-undangnya, ada pergubnya, tetapi tidak melulu itu. Bali juga punya potensi lain. Bali juga punya kemampuan yang lain. Rakyat Bali berhak tahu. Rakyat Bali wajib diberitahukan oleh Anda, para calon pemimpin di Bali ini, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Dan oleh sebab itu, saya berharap hilangkan budaya kasak-kusuk. Jadikan momen mulai tanggal 25 ini, 25 September ini hingga tanggal 23 November ini menjadi ajang kontestasi program, kontestasi detail-detail program untuk mensejahterakan rakyat Anda, rakyat Bali. Sekali lagi saya ulang. Jadikan perhelatan demokrasi yang namanya Pilkada Bali ini, dalam era masa kampanye ini, menjadikan ajang adu program cerdas, ajang adu program dengan detail-detail. Jangan bersifat naratif dan kumulatif. Jangan bersifat kualitatif, tapi kuantitatif. Sekali lagi, kuantitatif. Kalau Anda bilang mau membantu rakyat sekian juta per bulan, dari mana datangannya? Apa olah APBD-nya? Jelaskan. Jangan rakyat diberi mimpi. Jangan rakyat diberi halu-halu. Maaf, saya tidak bermaksud menggurui. Saya hanya ingin masyarakat Bali tidak diposisikan sebagai masyarakat objek pasif. Kami ada. Kami eksis ada. Kami nyata ada. Dan kami orang Bali, unsur utama budaya Bali. Mohon dipahami. Kami manusia Bali lah unsur budaya utama.
budaya Bali, adat Bali yang menjadi pariwisata yang selama ini sangat didewa-dewakan. Mohon dengan sangat, jelaskan dengan detail, jelaskan dengan kuantitatif terukur, bukan jargon-jargon. Kami muak dengan jargon. Lihat, income per kapita masyarakat Bali masih rata-rata hanya 60 juta atau 4.500 US dollar per tahun. Di ASEAN kita rendah. Jangan tutupi kekurangan-kekurangan Anda dengan kata-kata bantuan. Rakyat wajib makmur. Rakyat Bali harus Anda makmurkan. Rakyat Bali harus Anda bahagiakan. Rakyat Bali harus Anda sejahterakan. Ampura, itu termasuk dan masuk di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Kemakmuran adalah hak kami sebagai rakyat Bali. Jangan disia-siakan. Jangan dianggap remeh. Kami bukan kambing congek. Kami bukan makhluk sosial bodoh. Sinampura, saya tidak bermaksud untuk menyerang siapapun. Saya hanya menginginkan secara pribadi maupun kami di tim Jero Gede Panji, sudah saatnya rakyat Bali makmur. Bukan dengan bantuan. Kami berhak untuk makmur. Kami berhak untuk bahagia. Kami berhak untuk sejahtera. Sekali lagi, kami rakyat Bali berhak makmur, berhak sejahtera, berhak bahagia. Karena ada dalam undang-undang. Dan kami orang Bali sudah membuktikan sumbangan kami berupa devisa ke pusat ada. Jelas, nyata, ratusan triliun. Kita belum nanya bagaimana persepsi para kandidat ini menghadapi sebuah peraturan, sebuah undang-undang yang akan ditetapkan dan diterapkan nanti tahun 2025. Peraturan tentang Family Office Business. Itu raksasa yang akan memakan kita? Ataukah malaikat yang akan menolong kita? Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala dukungannya. Mohon sekali lagi kepada saudara-saudara rakyat Bali, tanyalah mereka. Tanyalah mereka para politisi, calon-calon atau kandidat-kandidat pemimpin-pemimpin Anda. Dari mulai di desa, tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi, dalam bentuk siapapun mereka, baik itu legislatif maupun eksekutif. Jangan bungkam. Jangan diam. Bertanya dengan lantang. Tanyakan. Karena apapun pilihan Anda nanti, itu menentukan nasib Anda, nasib kita warga Bali 5 tahun ke depan. Sekali lagi, pilihan Anda pada tanggal 27 November nanti menentukan masa depan Anda. Bagaimana kita bisa memilih mereka? Bagaimana kita bisa menentukan pilihan-pilihan kita? Bila mereka diam, bila mereka tidak mengungkapkan program mereka, bila mereka tidak menjelaskan apa yang akan mereka lakukan ketika mereka jadi pimpinan kita. Jangan membenarkan kebiasaan. Mulailah membiasakan kebenaran. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.